Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang ketiga ini saya akan menyampaikan mengenai membuat proposal penelitian bab 1. Ini tugas untuk diambil nilainya di ujian tengah semester nanti. Untuk itu mahasiswa-mahasiswi wajib untuk mengumpulkan tugas ini. Sebelum mengumpulkan tugas, maka saya akan sampaikan di bab 1 ini bagaimana cara membuat proposal penelitian bab 1. Yang pertama, kita harus mengikuti buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Syekh Sri Indrapura. Ini kunci. Tidak boleh kita lepas dari ini, karena ketika kita menulis ilmiah, maka harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga itu. Karena berbeda, penelitian skripsi di STI Sus Hasya dengan di UIN Suskah tidak akan sama, dengan di STEN Tunggalis tidak akan sama, dengan di UNRI tidak akan sama. Hampir sama iya, tetapi tidak boleh sama, karena ini sebuah hasil produk dari sebuah penelitian di kampus. Maka mahasiswa-mahasiswi di proposal penelitian ini, yang pertama yang harus disiapkan adalah cover. Aturannya disesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi, cukup 1 lembar. Yang kedua, kata pengantar dari mahasiswa, cukup 1 lembar saja, sesuai dengan aturan yang berlaku di STI Sultan Syarif Hasim Syekh Sri Indrapura. Yang ketiga adalah daftar isi. Apa saja isinya? Daftar isi bab 1 isinya kata pengantar. Terus bab 1 pendahuluan. Kita akan bahas di bab 1, fokus ke bab 1. Insyaallah bab kedua nanti kita sampaikan di pertemuan keempat. Bab 3 kita sampaikan di pertemuan yang kelima. Mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, bab 1 pendahuluan isinya A. Latar belakang masalah. Terus B. Definisi istilah. C. Permasalahan. Ini ada 3 hal. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua batasan masalah, yang ketiga rumusan masalah. Selanjutnya D. Tujuan dan manfaat penelitian. Isinya tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terus kita bahas dari awal bab 1, yakni pendahuluan. Setelah itu A. Latar belakang. Latar belakang ini mahasiswa-mahasiswi bercerita tentang apa yang akan diangkat. Kita fokus di metode 1 ini, kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif minimal 2 variabel. Yang pertama akan memberikan contoh bab 1, nanti akan saya sampaikan ke workshop di grup. Ini yang harus dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswi di rumah untuk mendapatkan nilai ujian tengah semester. Contoh seumpamanya pengaruh model pembelajaran listening team terhadap hasil belajar siswa kelas 12 MIA 1 mata pelajaran Akidah Akhlak Man Siak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Mahasiswa-mahasiswi dituntut untuk bercerita, menggambarkan tentang bagaimana model pembelajaran listening team di Man 1 Siak tersebut. Dan juga mahasiswa dituntut untuk bercerita, memberikan gambaran umum hasil belajar siswa kelas 12 MIA tersebut. Ini maksimal 5 halaman. Mahasiswa-mahasiswi tidak boleh lebih, itu sudah maksimal. Maka tidak dibenarkan lebih dari 5 halaman. Setelah latar belakang selesai, kita memasuki definisi istilah. Karena ini yang diangkat adalah pengaruh model pembelajaran listening team dengan hasil belajar siswa, maka di definisi istilah ini 2 hal inilah yang akan disampaikan oleh mahasiswa bagaimana tentang
model pembelajaran listening team dan apa itu hasil belajar, maka definisi istilah itu dijelaskan di sini. Jadi apa yang akan diangkat, variabel X sama variabel Y, nanti kita akan bahas secara detailnya. Ini secara umumnya saja. Maka dua hal yang harus disampaikan di definisi istilah ini. Setelah itu selesai, maka definisi istilah ini adalah mahasiswa menjelaskan tentang apa yang akan diangkat, inti dari yang akan diangkat. Contoh, pengaruh model pembelajaran listening team terhadap hasil belajar siswa. Maka mahasiswa menjelaskan definisinya. Apa itu model pembelajaran, apa itu listening team, apa itu hasil belajar, apa itu akidah akhlak. Kebetulan akidah akhlak yang diangkatnya, jelaskan secara terperinci. Setelah itu maka kita melanjutkan ke C, masalah. Yang pertama yang disampaikan di sini ada identifikasi masalah. Apa sih identifikasi masalah itu? Mahasiswa-mahasiswi dituntut untuk mengidentifikasi masalahnya apa sih di dalam penelitian itu. Kalau di sini yang diangkat dalam model pembelajaran listening team, berarti masalahnya itu masalah tentang model pembelajaran listening team yang ada di Mansia. Dikemukakan di situ apa saja, sehingga jelas terhadap identifikasi masalahnya. Yang kedua, batasan masalah. Ini penting karena kita membatasi permasalahan yang akan kita angkat. Karena model pembelajaran listening team itu sangat luas, tetapi kita membatasinya hanya di kelas 12 saja. Kita membatasi permasalahan hanya di kelas 12 tentang model pembelajaran listening team dan hasil belajar saja. Di kelas yang lain kita tidak bahas. Kita cukup kelas 12, MIA 1, MIA 2 tidak kita bahas. Inilah batasan masalah. Rumusan masalah. Mahasiswa dituntut untuk merumuskan. Ini sangat penting karena rumusan masalah ini adalah mengangkat apa yang akan diteliti oleh mahasiswa. Maka rumusan masalah itu identik dengan pertanyaan. Untuk penelitian kuantitatif minimal 2 rumusan masalah. Bagaimana dan apakah. Masalah ini biasanya kalimat pertanyaan. Bagaimana pengaruh model pembelajaran listening team terhadap hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak kelas 12 MIA 1 Mansia. Yang kedua, apa pengaruhnya terhadap model pembelajaran listening team terhadap hasil belajar siswa kelas 12 MIA Mansia. Untuk penelitian kuantitatif minimal 2 rumusan masalah. Inilah yang akan dicari oleh peneliti. Maka rumusan masalah ini harus betul-betul dirumuskan. Karena inilah yang akan dicari peneliti untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada di Mansia tadi. Yang terakhir di tujuan dan manfaat penelitian. Itu mahasiswa, mahasiswi, tujuannya apa sih? Yang kedua, manfaatnya apa sih? Ditulis di sini. Kalau rumusan masalahnya itu adalah 2, maka tujuannya 2 dan manfaatnya 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi sistematikanya jelas, tidak usah ditambah yang lebih banyak karena tidak membawa manfaat yang begitu besar. Kita fokus kepada inti dari permasalahan yang akan diangkat oleh seorang peneliti itu sendiri. Dengan demikian, maka bab 1 selesai. Mudah kan? Gampang. Kalau ada kesulitan silahkan menghubungin ke channel YouTube saya. Kita diskusikan untuk proposal penelitian bab 1 selesai. Sehingga ujian tengah semester mahasiswa-mahasiswi
bisa mengerjakan, karena ini berfungsi untuk menulis skripsi nanti, sama dengan menulis skripsi, mengajukan proposal penelitian ke prodi nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan di pertemuan ketiga ini tentang penulisan proposal penelitian bab 1. Semoga dapat dimengerti, dimahami, dan jelas. Kalau belum, silahkan bertanya di kolom komen di channel YouTube saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.